ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah, amin. Supaya apa? 20-30 tahun akan datang, kalau dia sukses berhasil, dia akan pulang ke kampung halamannya, dia akan bangun masjid, dia akan bangun pesantren tahfiz Quran, dia akan bawa ustadz pengajian tabligh akbar. Insyaallah Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu kampung itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barakatin, barokah minas sama, dari langit turun barokah, wal ard, dari bumi datang barokah, walakin kazzabu, tapi kalau mereka tidak mau, mereka dusta, mereka tak mengamalkan ayat Allah, mereka meninggalkan sunnah Rasulullah, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Ini Ustaz Somad bersemangat sekali di masjid ini, ya. Masjid ini membangkitkan semangat, jamaah yang ramai ini membangkitkan semangat luar biasa, tapi berbuka masih lama lagi. Kalau di acara biasa kita semangat, ada air minum, tapi ini jangan terlalu semangat Pak Ustadz, nanti suara habis. Insya Allah barokah doa orang baik-baik ini ditolong Allah insya Allah. Betul Bapak Ibu? Yang punya jabatan, pakai jabatanmu untuk menolong agama Allah. Yang punya tanda tangan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, pakai tanda tanganmu, pakai jabatanmu. Saya bahagia sekali. Ini orang-orang yang punya jabatan, punya kekuasaan ada sekarang. Mumpung masih ada di tangan, mumpung tanda tangan masih laku, mumpung NIP masih berlaku, mumpung masih jadi kepala, mumpung pakai untuk menolong agama Allah. Setuju Bu? Asal Ibu udah setuju, selesai itu udah. Jangan nanti ketika udah tak ada jabatan kekuasaan, datang ke pengajian, mendengar ustadz ceramah berapi-api, jamaah pun semangat berapi-api, selesai tabligh akbar datang ke Ustadz Somad. Ustadz, apa yang bisa kami lakukan? Bapak kepala dinas? Tidak. Ada jabatan? Tidak. Bapak masih aktif polisi, tentara? Pistol besi udah ditarik negara, tinggal pistol air Pak Ustadz. Baca banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Apalagi yang bisa kita lakukan? Pulang dari sini insya Allah, yang selama ini berpikir hanya untuk anaknya, untuk istrinya, untuk rumahnya, dia berpikir jauh ke depan, membebaskan tanah-tanah, membangun masjid. Masjid tak cukup, di sampingnya bangun tahfiz Quran, dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, buta huruf Al-Quran. Tadi malam saya cek, saya tulis di Google, buta huruf Al-Quran, keluar berita MPR risau karena buta huruf Al-Quran 72% orang Indonesia tak bisa baca Quran. 72%, kalau kumpul kita 100 orang, 72 orang tak bisa baca Quran. Kalau kumpul kita 1 juta orang, 720.000 orang tak bisa baca Quran. Kalau kumpul kita 100.000 orang, 72.000 orang tak bisa baca Quran. Itu kalau dikasih surat Yasin, semuanya bisa baca Yasin, tapi tak bersuara. Beda dengan jamaah Masjid Raya Abdul Qadim, semuanya bisa baca Quran. Allahu Akbar. Anak-anaknya aja bisa baca Quran. Betul nak? Tengok PD-nya dia, betul katanya. Inilah anak-anak yang nanti orang tuanya di akhirat akan dapat tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Mereka ini adalah anak-anak yang selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari perbuatan zina, selamat dari perbuatan maksiat. Allahu Akbar. Abdul Somad tidak ikut pembebasan tanahnya, Abdul Somad tidak ikut membeli keramiknya, Abdul Somad tidak ikut membangun masjidnya. Abdul Somad baru datang sekali, tapi gambarnya dibuat sama dengan orang-orang hebat yang ada di belakang. Coba tengok. Allahu Akbar. Begini mereka memuliakan Ustadz Abdul Somad, dengan Pak Prof Abdul Qadim, dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Gubernur, ada semua di situ. Mohon maaf ibu-ibu tak ada di sini, karena tidak boleh bersatu perempuan laki-laki yang tak mahram. Nah itu cara saya untuk membela yang membuat baliho.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah artinya gambar-gambar akan lapuk, apalah artinya titel-titel akan berakhir, apalah artinya harta-harta akan binasa, apalah maknanya kuasa-kuasa akan sirna, kawan dekat menjadi lawan. Akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang dibawa bekal ma'akal tafa'afnaita, duit yang dicari pagi pergi petang peras keringat banteng tulang tunggang langgang lintang pukang, kepala menjadi kaki, kaki jadi kepala, lelah letih lesu letoy loyo. Akhirnya uang itu dibelikan makanan, makanan menjadi busuk. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Dibelikan ke pakaian, pakaian lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Yang kekal abadi mana? Wa ma tasaddaqta, yang kau wakafkan. Tanah ini, inilah tanah yang paling beruntung, paling bertuah. Kenapa? Karena tanah ini akan kekal abadi sampai hari kiamat, tak putus insyaallah. Allahu Akbar. Inilah rumah yang paling beruntung, karena rumah ini tak bisa diwariskan, rumah ini tak bisa diperjualbelikan, rumah ini tak bisa dihibahkan. Adapun rumah ibu yang besar megah, yang belum selesai kreditnya, maka itu akan dibagi-bagi ahli waris. Mobil malam ini masih punya kita, tapi nanti malam malaikat maut mencabut nyawa, besok pagi ahli waris akan pergi ke kantor Samsat untuk mengganti balik nama orang lain. Kenapa? Karena Pak Kapolres tak mau menangkap almarhum. Lalu yang punya kita mana? Itu tanah kita luas, akte notaris berganti nama orang lain. Itu istri kita, kita meninggal dia akan menikah dengan bronis, brondong manis. Hari ini Bapak boleh tertawa, tapi nanti malam berpikir, betul juga kata Ustaz. Lalu yang mau kita bawa itu mana? Kalau sempat 2 rakaat tahajud di tengah malam, sempat-sempatkanlah selesai makan sahur atau sebelum makan sahur. Kalau sempat bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa